Yo, hai, halo semua, selamat datang di channel Paham Tekno dan selamat datang di segmen Paham Tutorial. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menghidupkan kembali HP yang mati karena kemasukan air ya. Nah, HP yang kemasukan air itu analisa pertama saya ya kalau nggak LCD, baterai ataupun konslet. Nah, di video kali ini kita nggak ngecek yang rumit-rumit ya karena alatnya nggak ada. Jadi saya akan mengecek dari yang mudah dulu, yaitu dari baterai, kemudian di LCD, dan ya terakhir mesin. Kalau mesin mungkin saya menyerah ya karena nggak ada alatnya. Jadi langkah pertama kita buka dulu backdoornya. Di sini saya menyekatnya dengan menggunakan dudukan obat nyamuk yang seperti ini. Karena kebetulan ini backdoornya berbahan dasar plastik, jadi ya bisa dicongkel dengan mudah. Kalau berbahan dasar logam atau kaca itu cukup sulit ya. Kalau logam itu ya masih bisa lah dicongkel dikit-dikit. Kalau kaca itu perlu alat khusus seperti heat gun atau blower ya, dan itu saya belum punya. Minta doanya semoga biar bisa beli. Nah, ini sudah terbuka ya. Nah, benar sekali ini mati karena kemasukan air. Ini ada banyak bercak-bercak bekas air nih di mesinnya, ya kayak gimana ya, kayak karat-karat begitulah. Dan di backdoornya ini juga ada ini sisa-sisa air-air nih. Ya, harapan saya semoga yang rusak cuma baterainya atau LCD lah ya maksimal, jangan di mesinnya karena yang saya nggak punya alatnya. Ini untuk sementara secara visual bagian kalingan-kalingan mesin dan juga bagian backdoornya itu banyak bercak-bercak air seperti karat seperti ini. Nah, saya khawatirnya itu sampai ke mesin-mesin itu menyebabkan konslet ya, karena banyak ya bekas-bekas karat seperti ini, seperti yang di backdoor dan juga di kalingan mesin. Jadi tanpa banyak basa-basi, di sini saya langsung membuka bagian penutup mesinnya untuk mengecek apakah ada korosi atau karat pada mesinnya. Nah, di sini saya mencoba membuka covernya itu cukup sulit ya karena ya mesinnya belum pernah dibongkar ini, kayaknya ini baru pertama ini saya yang bongkarnya. Nah, ini perlahan tapi pasti bagian penutup mesinnya atau cover mesinnya sudah mulai terbuka ya. Nah, ini sudah terlepas, cuma gimana ini ya mesinnya ya. Coba saya congkel-congkel menggunakan obeng min. Nah, ini covernya sudah terbuka, langsung saja kita angkat bagian mesinnya. Ini saya angkat menggunakan, iya saya congkel menggunakan obeng min seperti tadi. Nah, ini sudah terangkat mesinnya. Bisa dilihat ini kayaknya ada sedikit korosi ini ya. Jadi ya ini kemungkinan akan saya bersihkan menggunakan thinner ya. Ini ada karat-karat gini, ada korosi ini. Dikhawatirkannya kalau kayak gini dinyalakan bisa menyebabkan konslet dan malah makin parah. Jadi ya untuk mengatasinya itu saya akan membersihkan bagian karat-karat ini menggunakan thinner. Nah, setelah saya cek ternyata saya nggak punya thinner ya, adanya ini minyak telon. Dia pakai minyak telon aja. Saya teteskan di mesin dan saya sikat-sikat menggunakan sikat gigi bekas. Ini kita sikat-sikat perlahan aja, intinya untuk menghilangkan korosi dan juga ini bercak-bercak air supaya tidak menyebabkan konslet pada mesin. Kita bersihkan perlahan-lahan, kita bersihkan sampai merata ya, muter-muter mesin ya, kita gosok-gosok aja seperti ini. Kalau kalian punya thinner lebih bagus pakai thinner ya, karena thinner cepat menguap jadi bisa lebih cepat untuk membersihkannya. Nah, karena saya rasa sudah cukup, ini mesinnya langsung saya keringkan dengan menggunakan tisu. Saya ini perban gini aja, saya gulung-gulung, saya ikat-ikat pakai tisu kayak gini dan saya diamkan beberapa saat. Kemudian saya akan menuju di bagian ini ya, bagian frame mesinnya. Kayaknya ada banyak bercak air ini, jadi saya beri minyak telon dan saya gosok-gosok ini. Digosok-gosok. Nah, jika sudah digosok-gosok jangan lupa kita keringkan dengan menggunakan tisu ya. Nah, kemudian di sini baterainya akan saya lepas ya. Ini ditarik aja kayak gini. Usahakan baterainya jangan sampai bengkok ya. Ini saya baterainya agak bengkok ini. Aduh. Nah, inilah penampakannya. Ini baterainya agak bengkok ini tadi. Saya ratakan langsung ini, saya getok-getok biar rata. Nah, ini ada bekas air, bekas minyak telon apa air ini saya bersihkan dengan tisu. Tisunya malah nempel di ini selotipnya. Nggak apa-apa lah ya, karena ini HP saya sendiri jadi nggak terlalu masalah. Kemudian ini saya akan bongkar di bagian subboard bawahnya, ini saya buka untuk melakukan pengecekan.
Nah, ini bautnya sudah terlepas semua ya, jadi langsung saja saya buka bagian ini, bagian subboardnya diangkat aja pakai tangan kayak gini. Kalau sulit saya coba congkel menggunakan open ya. Ini sudah terangkat ya. Ini saya lihat ya masih bagus lah ya subboard bawahnya ini, namun karena sudah terlanjur dibuka ya sekalian saya bersihkan. Ini di bagian konsen pointnya saya cek di bagian konektor chargernya apakah ada korosi atau tidak. Ini saya angkat bagian speakernya. Ternyata subboard Oppo A71 ini hanya berupa fleksibel ya, bukan PCB. Nah, ini saya teteskan minyak telon di bagian konektor chargernya dengan tujuan mengangkat korosi yang ada di dalamnya. Ini saya sikat-sikat dengan menggunakan sikat gigi bekas. Nah, ini saya lihat bagian ini komponen-komponennya ini terlindungi coating ya, ini tercoating dengan baik, jadi insya Allah aman kalau terkena air, karena ya tidak akan terkena komponennya, airnya itu akan tertahan bagian coatingnya itu tadi. Nah, ini saya bersihkan dengan tisu karena ini lembab kena minyak telon, dipuk-puk kayak gini aja karena ya cuma dikit. Nah, ini speakernya saya pasang lagi di bagian ini subboard bawahnya. Kemudian ini antenanya, kabel antenanya saya rapikan lagi. Ini saya paskan bagian cover subboardnya, kemudian saya pasang lagi karena ya saya rasa sudah cukup kering nih ya, saya sudah cukup bagus, saya pasang lagi. Ini cover motherboard bawah atau biasa disebut subboard, saya pasang lagi, saya kencangkan. Nah, ini saya memasang bautnya secara menyilang dengan tujuan agar tekanannya merata untuk mencegah selek. Nah, ini saya rasa bagian subboardnya sudah terpasang dengan baik, jadi saya lanjut ke bagian motherboard atasnya lagi. Saya cek apakah sudah kering, dan ya ini sudah mendingan ya, udah agak kering, udah layak pakai ini. Jadi saya pasang lagi ke bagian ini dudukan framenya. Ini saya memasangnya dengan hati-hati ya. Ini bisa dilihat bagian tombol volumenya tidak ada ya, nih sama tombol powernya juga nggak ada. Waduh, ini parah ini, mungkin putus ya karena udah lama nggak dipakai, tapi cukup disayangkan saya nggak punya ini spare partnya ya. Dia udahlah biarin gini dulu, kita cek dulu apakah bisa nyala. Kalau bisa nyala ya mungkin next time saya belikan fleksibel power dan volumenya. Ya udahlah, gini dipasang kayak gini dulu aja. Ini saya sikat-sikat bagian jack audionya ya, karena tadi saya lupa bagian sini belum dibersihin. Di sini saya pasang fleksibel touchscreen dan juga LCD-nya. Nih, kemudian saya pasang fleksibel penghubung motherboard atas dan juga motherboard bawah atau biasa disebut subboard. Nah, ini saya rata-ratakan ini biar tidak mengganggu baterai. Kemudian ini saya ratakan menggunakan obeng ya, biar lebih gampang. Lalu ini saya rapikan bagian kabel antenanya ya, dan saya colokkan ke motherboard atas nih, ceklek sampai bunyi ceklek gitu ya. Lalu untuk baterai ini coba langsung saya pasang nih, pastikan bunyi cetak gitu ya. Langsung saya pasang ini bagian cover kameranya nih, pastikan sampai rapat ya, ini agak mengganjal nih. Nah, sampai bunyi cetak gitu ya biar rapat. Lalu ini saya baut ya. Nah, sebelum dibaut kita cek dulu apakah HP-nya nyala atau tidak. Duh, kok nggak nyala ya? Oh, nyala ini. Aduh, LCD-nya kena ini. Aduh, jadi nggak worth it ini kalau diperbaiki. Ya, yang penting nyala dulu dah ini. Apakah nyala ini? Kita tunggu beberapa saat. Atau hanya mentok logo seperti ini. Cukup disayangkan ini HP-nya cuma mentok logo charging seperti ini ya. Ya, asumsi saya ini yang rusak kalau nggak di baterai ya di apes-apesnya di IC charger. Ya, semoga aja di baterainya. Di sini saya akan melakukan pengecekan di baterainya dengan menggunakan multimeter ya. Nah, ini saya cabut aja chargernya karena ya memang ini nggak bisa nyala ini ya. Ini asumsi saya memang di baterainya. Nah, ini saya lepas lagi baterainya, akan saya cek dengan menggunakan multimeter. Saya singkirkan HP-nya. Dan ini akan saya kuliti di bagian MBS-nya ya. BMS kok MBS? Akan saya kuliti bagian BMS-nya ya, Battery Management System. Nah, ini cover BMS-nya sudah berhasil dikuliti. Langsung saja kita ukur di bagian pin-pinnya ini. Untuk cara mengukurnya cukup mudah ya teman-teman. Di bagian pin baterainya ini ada tulisan plus dan juga minus nih. Bisa dilihat nih, ini plus dan ini minus. Nah, plus kita arahkan pada bagian plus di multimeter ya, ini yang berwarna hitam, dan minus kita arahkan ke yang minus berwarna kuning ini ya. Nah, saya cek ini dengan menggunakan multimeter. Nah, ini enggak gerak ya, gerak ini normal, ini berarti baterainya. Waduh, berarti ini yang rusak ini berarti IC charger ya.
Ya coba dulu lah, ini saya tembak dengan menggunakan adaptor di baterainya. Ini capit buaya ini yang merah adalah plus dan yang hitam adalah minus. Ini capit buaya ini menuju ke adaptor charger ya, yang sudah saya modifikasi. Kayak gini aja dulu dah. Saya tunggu beberapa saat. A few moments later. Nah ini jadi akan saya cek langsung di bagian konektor baterainya ini yang setelah BMS yang menuju ke motherboard. Saya cek nih, ini ada tulisan plus dan juga minus ya, ini ya, ini kecil banget nih, plus dan minus. Nah yang plus kita arahkan ke kabel hitam, minus yang kabel kuning. Ini saya ukur dengan multimeter, bagaimana apakah nyala atau tidak, apakah ada tegangan atau tidak. Nggak ada ya ini ya, kayaknya nggak ada tegangan ya. Ada ini, ada tapi kecil banget ini ya. Ini gimana ya, nggak dapat nih. Kalau emang nggak dapat berarti emang fuse yang di BMS nya yang putus. Tapi kalau dapat ini, dapat ini 4 volt ini ya, berarti normal ini baterainya ya. Coba lagi deh dicek di HP apakah bisa nyala atau tidak, apakah bisa di charger atau tidak. Kenapa ini ya, saya juga bingung ini. Dicek pakai multimeter normal konslet ini berarti ya HP nya ya. Waduh, apa ini ya, saya juga bingung ini. Karena ya nggak punya power supply untuk ngecek arusnya ya. Harusnya dicek pakai power supply apakah arusnya nyangkut lalu turun apa gimana ya, untuk mengecek ini HP-nya. Coba ini saya charger lagi apakah bisa atau tidak. Ya sama kayak gini ya, bingung ini ya sumpah. Lah nyala ini, ajaib ini, nggak ada apa-apa ini berarti. Ya mungkin tadi karena ini tegangan baterainya kurang buat ngangkat HP-nya, dan setelah ditembak bentar pakai adaptor modifikasi mungkin tegangannya bisa naik, dan ya begini jadi bisa ngangkat buat nyalain HP-nya. Nah normal ini bisa ini nyala ini. Tapi ya LCD-nya kayak gini nih ya, ini nggak worth it lah ya kalau buat dibenerin, karena ya pertama udah jadul, yang kedua ini RAM 2 GB, penyimpanan 16 dan nggak ada tombolnya ini. Jadi ya menurut saya nggak worth it. Ini ntar kalau diganti LCD ditambah tombol power, ya udahlah kayak gini aja lah, yang penting udah nyala. Ya kayak gini lemot banget, ya udahlah kayak gini aja lah ya. Ya intinya ini wifi nya bisa connect ya. Coba saya cek di ini kamera. Oh, kameranya burem banget, fix ini habis kecebur air. Kamera belakangnya makin parah coy. Berarti ya bener ini HP-nya habis kecebur air. Tapi setidaknya masih fungsi lah ya kameranya lah ya. Wah ini lemotnya. Ya udah intinya gini aja lah ya. Udah bisa kepasang semua. Ya alhamdulillah ini HP-nya bisa nyala. Ya kesimpulannya apa ya yang rusak ini dari HP-nya ya? Saya juga bingung ini. Dicas tadi nggak respon, baterainya dicek ada tegangannya. Mungkin ya asumsi saya pertama itu tegangan baterainya emang rendah, emang nggak kuat ngangkat mesinnya ini buat nyalain HP-nya. Kemudian setelah saya trigger dengan menggunakan adaptor dengan capit boya tadi, ya mungkin tegangannya mulai naik, mulai bisa buat ngangkat HP-nya. Dan ya ini gini, bisa buat dicas, bisa buat dinyalain HP-nya. Ini tombolnya pada rontok ini ya. Namun karena berhubung nggak ada fleksibel buat power dan juga volumenya, ya ini asal saya pasang gini aja, yang penting HP-nya ketutup. Mungkin ini HP-nya akan saya pakai buat modem atau apalah ya, yang penting kepake lah ya. Udah gini aja, kalau ada salah mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Basita kharidam dam sip.